Shalom saudara, kita memasuki Abam dari pria usia 44 tahun di Bali. Salum, tolong bilang ke Pak Eras buatkan jawaban yang singkat, padat, dan jelas tentang siapa Tuhan Yesus itu. Karena video Pak Eras ini yang sudah ada hanya bolak-balik saja. Supaya kami bisa tahu pemahaman Pak Eras ini sesuai firman atau hanya ikut pikiran sesat manusia. Saya tunggu jawabannya. Sebenarnya kita membutuhkan pemahaman yang memiliki dasar. Jadi kalau kita mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan itu apa, maksudnya apa? Itulah yang saya jelaskan bolak-balik supaya pengertian orang itu lengkap, cukup. Jadi kalau ditanya apakah Yesus Tuhan, 100% ya. Apakah Yesus juru selamat? 100% ya. Tetapi yang saya persoalkan bukan hanya Yesus sebagai juru selamat, tetapi inisiator juru selamat itu, kausalitasnya. Ternyata inisiator juru selamat bukan Yesus, tetapi Elohim Yahweh. Pelaksananya, eksekutornya adalah Yesus. Nah, kalau mendengar lengkap baru tahu bahwa saya tidak pernah mengatakan Yesus bukan juru selamat. Ya, inisiator, penggagas, kausa, penyebab itu Elohim Yahweh. Yesus yang melaksanakannya. Apakah Yesus itu Allah? 100% ya. Tapi Allah itu apa? Karena Asitoret, Baal, Dagon, Asera, dewa-dewa asing juga disebut Allah atau Elohim. Nah, kalau kita sebut Yesus itu Allah, apa artinya? Itulah yang harus dijelaskan, saudara. Yahweh apakah Allah? Jelas. Justru dia satu-satunya yang layak disebut Allah yang maha tinggi. Apakah Yesus gembala yang baik? Pasti. Tetapi jangan lupa bahwa gembala yang baik yang sesungguhnya itu Allah Bapa atau Elohim Yahweh yang menyerahkan domba-dombanya kepada Yesus. Dan Yesus sendiri berkata, domba-domba ini diserahkan Bapa kepadaku. Jadi Bapa yang punya domba, tentu Bapa gembala yang baik. Yesus melaksanakan pengembalaan jadi gembala yang baik. Jadi kalau Anda bertanya, tolong beri jawaban, ya ini jawaban saya ya. Karena video Pak Eras ini yang sudah ada hanya bolak-balik saja. Tentu tidak ya. Sebagai pengajar yang sudah mengajar sekian puluh tahun, yang juga mengerti rencana ya, pembelajaran, rencana program studi. Ya, setiap mengajar kan ada rencana program studi, kurikulum ya. Tentu harus mengerti bahwa yang kita ajarkan tidak boleh tidak berkembang. Tapi sering yang kita ajarkan 10, yang 3-4 kita ulangi, 6 ditambah. 10 lagi ya, nanti yang 3 itu pengulangan, tapi yang 4 penambahan. Kenapa harus diulang? Supaya menjadi bridging atau dalam bahasa didaktik apersepsi. Nah itu jawaban saya ya. Tuhan memberkati bro. Ikuti apa yang saya sampaikan dengan lengkap. Jangan potong-potong video saya. Perbedaan pendapat itu sangat mungkin. Jangankan lain denominasi, satu denominasi saja bisa tidak sama persis ya. Tetapi menjadi jahat kalau kita fitnah. Perbedaan pendapat bisa, tapi jangan fitnah. Ya. Misalnya, saya tidak pernah menyetujui Yesus bukan juru selamat. Tapi yang viral di seluruh dunia ini, yang membuat orang Kristen marah terhadap saya adalah Erastus tidak mengakui Yesus juru selamat. Ya siapa yang tidak marah, saudara? Dan kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, bagi saudara yang memotong video itu, ya biar berurusan dengan Tuhan. Dari wanita usia 53 tahun menikah di Medan.
Adik saya kawin lagi dengan perempuan yang tidak seiman, meninggalkan 1 istri dan 3 orang anak. Istri yang pertama membawa 2 orang anak dan yang satu lagi ditempatkan saya sampai saat ini, dan semuanya tidak pernah dinafkahi saat 2 tahun yang lalu. Waktu adik saya akan pergi dari rumah, ibu saya bersujud minta untuk dia tidak pergi, tapi tidak didengar. Saya berusaha menghubungi istri baru supaya adik saya pulang dan kembali ke keluarganya. Istri barunya malah mengatakan saya kawin jual agama karena dahulu saya bukan pengikut Kristus. Sekarang adik saya minta pinjaman kepada saya. Saya sangat sakit hati dan kecewa. Saya tidak dapat memaafkan adik saya sampai sekarang karena adik saya sudah menjelek-jelekan saya kepada istri barunya. Sekarang adik saya mau pinjam uang 5 juta yang katanya untuk buka usaha. Saya tidak percaya karena sudah beberapa kali adik saya berbohong supaya diberikan uang. Apakah saya harus memberikan uang pinjaman kepada adik saya? Kalau memang itu dipakai untuk usaha, betul-betul untuk usaha, dan Anda juga punya uang, pinjamkan saja. Tapi dengan bukti nyata bahwa itu untuk usaha. Kalau perlu Anda sendiri yang ikut turun tangan dan membuka jalan untuk usaha. Dengan catatan uang itu harus dikembalikan. Tidak boleh diberikan karena akan membuat adikmu malas. Jika tidak ada kejelasan, tentu tidak perlu memberikan uang itu. Nanti malah disia-siakan dan membuat hidupnya rusak. Itu saja jawaban saya. Jangan dendam, sakit hati. Jika pipimu sebelah kanan ditampar, berikan pipi kiri. Jadi jangan dendam. Dengan kasih pengampunan Anda menyelamatkan dia dan banyak orang. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 54 tahun. Pak, kenapa Pak Pendeta kenapa Pak saya diikutin terus sama musuh-musuh saya ini? Sudah 13 tahun dan dijahatin terus. Saya digosipin terus, difitnah yang jahat terus, dihina terus sama musuh-musuh saya itu. Sampai sekarang saya belum ketemu jodoh dan sudah 3 tahun saya belum dapat pekerjaan lagi. Waktu saya kerja saya digosipin terus, difitnah yang jahat, dihina sampai saya dikeluarkan dari pekerjaan itu. Sampai sekarang tolong Pak Pendeta bantuan doanya supaya saya dapat pekerjaan yang terbaik dan dapat jodoh yang baik dan yang takut akan Tuhan. Saya minta saran bagaimana solusinya menghadapi orang-orang jahat itu Pak Pendeta. Oke, usia Anda sudah 54 tahun Bu. Saya kira dengan usia ini menurut saya Ibu sudah tidak perlu memimpikan jodoh. Ibu bersiap-siap saja ke langit baru, bumi baru, dan Ibu melayani pekerjaan Tuhan lebih fokus. Ketika kita dijahati orang, yang pertama yang kita harus pikirkan adalah mengapa kita dijahatin orang. Belum tentu orang lain salah, mungkin kita yang salah. Karakteristik kita yang buruk, di mana-mana kita melukai orang dan banyak musuh. Tapi kalau kita tidak salah, diam saja. Tuhan pasti membela kita, tidak masalah sama sekali. Bullying, fitnah, gosip, perlakuan tidak adil itu mendewasakan kita. Saya ingatkan kepadamu, hidup ini singkat dan tragis. Hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Lebih baik kita persiapkan diri kita untuk langit baru, bumi baru nanti. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, dari Bapak, bukan ini masih muda nih, 24 tahun, belum menikah, pelayanan GSKI Bekasi. Pak Era, saya mau tanya Pak, Gunung Kudusku yang dimaksud Alkitab itu apa sih Pak? Maksudnya Tuhan ada di gunung, di pegunungan, atau bagaimana Pak? Karena lagu-lagu Bapak juga
Kebetulan banyak mengenai Gunung Kudus. Oke. Ini hanya kiasan sayang ya. Kiasan bahwa Gunung Kudus Tuhan itu tempat Tuhan yang tinggi. Aku memandang Gunung Kudusmu Tuhan. Aku memandang Engkau di tempat yang tinggi. Itu maksudnya. Jadi itu hanya kiasan saja ya. Ya, hanya gambaran saja. Gunung Kudus bicara mengenai tempat Tuhan yang tinggi. Dari pria usia 47 tahun, Pak Eras, bagaimana tentang channel Prophetic Messiah tahun 2030 dalam kurung YouTube website yang mana rapture terjadi sekitar tahun-tahun sekarang 2030 ya sampai 7 tahun 2023. 2030 dikurangi 7 tahun jadi tahun 2003. Melihat Wahyu pasal 3 ayat 3b. Bila kita berjaga-jaga maka kedatangan Tuhan tidak akan datang seperti pencuri. Sebenarnya ya kita tidak perlu persoalkan kapan tepat tahun, bulan, ya, minggu, tanggal, jam, hari kedatangan Tuhan. Tidak perlu persoalkan. Sebab kalau kita bicara mengenai akhir zaman, yang pertama yang kita harus waspadai, suasana dunia yang jahat yang membuat rawan iman kita. Itu yang saya perhatikan. Itu terutama. Yang kedua, akhir zaman kita masing-masing itu beda. Tidak usah menunggu kedatangan Yesus kedua kali dari surga. Sore ini atau pagi ini, siang ini Anda meninggal, itu sudah akhir zaman. Jadi yang penting kita harus hidup kudus setiap saat. Kalau ada dosa, kita mengakui dosa itu, kita minta ampun. Kapan saja Tuhan Yesus mau datang, atau kalau Tuhan Yesus belum datang, kita meninggal dunia, itu hari kiamat kita pribadi. Kita diterima di kemah abadi. Sekali lagi jangan persoalkan tahun, tanggal, minggu, bulan, hari, jam kedatangan Tuhan. Yang penting suasana dunia di akhir zaman harus diwaspadai. Rawan terhadap iman Kristen, karenanya kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh hidup suci, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 29 tahun, single di Medan. Pak Era, saya ingin bertanya, saya berpacaran dengan wanita yang tidak perawan. Dia mengaku tidak perawan dan akhirnya saya kecewa. Tapi kami melakukan hubungan badan sebanyak 4 kali. Tapi sudah 5 bulan terakhir kami berhenti melakukan hubungan badan dan lebih sering berciuman saja. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hubungan kami? Apakah tetap dilanjutkan? Soal dia perawan atau tidak itu mestinya tidak terlalu menjadi masalah. Yang penting dia punya kepribadian baik sekarang ini dan bertobat. Apa artinya dia sudah masih perawan, karakternya buruk? Nggak boleh, ya. Ya. Walaupun dia pernah jatuh dalam dosa, kalau dia bertobat, dia bisa jadi istri yang baik. Dan kamu sudah hubungan badan sekian kali, walaupun 5 bulan ini kamu sudah tidak hubungan, kamu niat untuk memutuskan hubunganmu dengan dia, itu jahat. Itu jahat, nak. Kamu sudah mencicipi tubuhnya, mungkin kamu juga mulai bosan atau lihat wanita lain lebih cantik. Sementara dia menaruh hidupnya untuk kamu, dia sudah memberikan tubuhnya untuk kamu, kasihan. Ya, tidak boleh begitu sayang. Ya, saya kira nasihat saya untuk kamu berdoa. Kalau Tuhan kehendaki kau menikah, nikahilah dia. Tapi kalau Tuhan berkenan tidak, kamu ajak rundingan, bicara dengan dia baik-baik. Tapi menurut teropongan saya, kasihan wanita ini. Ya, jangan kamu tidak setia setelah kamu menikmati tubuhnya. Perawan atau tidak perawan tidak menentukan, walaupun itu punya peran. Ya, artinya kalau wanita baik-baik pasti masih perawan. Tapi wanita yang pernah melakukan hubungan seks pun tidak mutlak rusak. Oke.
Tuhan memberkati. Dari pria usia 29 tahun, bagaimana cara untuk bangkit dari kegagalan? Kamu ikuti terus Truth ID, doa pagi bersama dengan saya. Kamu punya jam doa pribadi, hidup suci. Arahkan ke langit baru, bumi baru. Pasti kamu sukses. Itu saja. Oke, dari pria usia 45 tahun sudah menikah. Pak, saya support semangat dalam menghadapi fitnah-fitnah dari orang-orang yang mengaku hamba Tuhan. Apalagi saya pernah di kick out dari grup hanya karena dianggap membela Pak Eras yang dikatain kerasukan setan. Sesat, tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat dengan memotong video Pak Eras beberapa detik saja. Mereka itu merasa tersaingi dengan Bapak. Tapi kita Kristen rohani harusnya tahu dan sadar bahwa kita hanya hamba, tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Iya kan? Keren Pak, keren ya. Saya setuju, terima kasih untuk dukungannya. Saya difitnah bahwa saya tidak mengakui Yesus Juru Selamat itu sampai seluruh dunia dan orang menjadi marah. Sedih sih. Tapi yang memotong video dan mengupload, dia akan bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita dikatai kesetanan, tidak apa-apa. Yesus pun dulu juga pernah dituduh kerasukan setan. Ya, kita kembalikan semua ke Tuhan, bro. Kita masih bersama. Saya ingin bertanya, apakah benar Bapak melarang lagu-lagu pujian penyembahan Betel karismatik lain selain ciptaan Bapak di GSKI dan tempat asuhan Bapak? Jika iya, mengapa? Saya sendiri merasa lagu-lagu semakin bernada gaya lirik duniawi sejak tahun 2000, cenderung demi showbiz entertainment. Tapi masih banyak lagu-lagu lama yang menyimpan kemurnian rohani, seperti Tuhan hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tahtanya, kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasihnya, nyanyi haleluya 2-3 kali, dan lain sebagainya. Dan maaf, saya merasa lagu-lagu ciptaan Bapak agak bernuansa feeling lagu pop, lawas ya Pak? Ya tidak. Saya berduka ketika ada gereja GSKI tidak menyanyikan lagu-lagu GSKI. Lagu GSKI bukan hanya saya karang, tapi juga selain saya ada yang kata-katanya seirama dengan misi GSKI, kekudusan, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Lagu-lagu non GSKI masih kita nyanyikan. Lagu-lagu pujian yang ada dalam buku pujian penghiburan, ya, ucapan syukur, itu banyak lagu-lagu karangan banyak pengarang. Yang saya tidak suka dan saya kritisi adalah kalau lagu-lagu saya tidak dinyanyikan sama sekali, masuk lagu-lagu GSKI. Dari 5 nyanyikanlah 3 atau 4. Jangan dari 5 lagu hanya 1 karena malah tidak ada. Itu yang tidak boleh, jangan gitu. Karena GSKI didirikan dengan misi kan, kekudusan, langit baru, bumi baru, dan maksimalkan potensi hidup bertanggung jawab. Kalau tidak, nanti akhirnya tidak jelas warnanya. Kesepakatan kami di GSKI ini, otonomi, uang you atur, semua you atur. Hanya 2 yang harus mengikuti pusat, firman dan liturgi. Uang kita nggak pernah tanya, beri perpuluhan atau tidak kita nggak tagih. Mestinya hal itu tidak sulit. Tetapi sudah banyak orang sering salah mengerti ya saudara. Saya berkata memang pernah, kalau kamu tidak menyanyikan lagu ya dari lagu GSKI lalu sebagai ketua sinode kamu undang ke gereja kamu, ya lama-lama saya nggak mau datang. Kamu gereja siapa? Kalau gereja yang ada di naungan GSKI harus pasti menyanyikan lagu-lagu GSKI. Tentu tidak semuanya. Kita tentu tidak konyol ya saudara. Banyak orang-orang yang diurapi Roh Kudus yang lagu-lagu gubahannya juga bagus. Tapi jangan dominan lagu non GSKI, itu maksudnya ya. Oke.
Pak, saya mau beri masukan. Bapak memang kuat dalam pengajaran Alkitab, terutama lembaga Elohim Yahweh dan Corpus Delicti itu tahun 99 sampai tahun 2002. Saya sudah terima dan konfirmasi kepada Pak Yusak Cipto, Pak Andreas Samudra, Evangelis Trinat Bonke. Saya bilang kepada mereka, suatu saat mereka meninggal, tidak ada hamba Tuhan terkenal yang meneruskan arahan kepada kekristenan. Apalagi tahun 2000 Tuhan sudah bicara betapa Elohim benci aliran pengagung nama Yahweh yang adalah produk turunan Yudaism menyusup Kristen. Mereka bilang masih ada Erastus Sabdono. Dan sebelumnya tahun 2006 saya juga mimpi roh saya dibawa keliling bersama malaikat. Lihat Tuhan Yesus sedang mengajar briefing banyak hamba Tuhan di sebuah ruangan. Terima kasih ada Pak Eras. Orang sekarang banyak menjadi hamba Tuhan rujukan di Indonesia. Tapi hati-hati jangan mendirikan dinasti kerajaan pribadi keluarga. Tipe jemaat Laodikia dalam surat Wahyu adalah level tertinggi, dilihat dari jatah, porsi, potensi, dan upahnya. Tapi sekaligus menjadi kelemahan karena mereka merasa kaya, sehingga disebut suam-suam kuku. Hati-hati jangan menjadi orang VVIP dengan segudang cukong, donatur, dan fasilitas kenyamanan. Padahal Yesus saja naik keledai, tidur di perahu, bukit gunung, emperan, meski disertai kuasa, mujizat, dan penerusnya pun bukan anak istri, orang tua, sepupu, ipar. Tidak. Dunia kita adalah siapapun yang ada depan kita. Kapanpun dan dimanapun, maka tertulis kasihlah sesamamu itu, neighbor, tetangga. Seperti orang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang terkapar di pinggir jalan. Artinya hati-hati jangan buat batasan-batasan, tembok-tembok eksklusivisme. Lagi pula banyak komunitas pengikut Pak Eras yang suka blokir, ngambek, marah, musuhin orang hanya karena soal sepele. Saya pernah berusaha menghubungi sekretariat Bapak. Seorang wanita tidak diangkat dan pesan tidak dibalas. Maka saya tulis mengignore orang adalah jahat. Saya ditelepon dan dimaki-maki, dimarahin. Padahal mau join pelayanan sambil S2 di tempat Pak Eras. Tahun 2019 tidak jadi. Bagaimana join pelayanan di tempat Bapak? Wah, saya sih marah kalau sampai ada orang Anda telepon lalu Anda dimarah-marahin, orang itu pasti saya marahin. Pasti. Kalau dilakukan hal lagi bisa saya suruh mundur. Ya tentu saja kalau Anda mendengar khotbah saya walaupun saya belum sempurna, sekretariat saya tidak mungkin akan berbuat bodoh begitu ya. Kalau ada, wah saya pasti marah ya. Tapi baik Pak, kalau Bapak mau bergabung, mengambil S2 nanti kami hubungi ya. Kami membantu Bapak. Mengenai masukan tadi eksklusivisme, bicara mengenai dinasti, tentu kita yang berjalan dengan Tuhan, berusaha hidup suci, memberikan waktu untuk benar-benar mencari Tuhan. Tuhan pasti bicara kok kepada kita ya. Orang di luar kadang-kadang tidak tahu ya. Mungkin menuduh kita mempersiapkan anak untuk jadi ketua. Kok begitu? Bagaimana Anda tahu ya? Begitu saudara-saudara ya. Tapi tentu kita tidak akan perlu berdebat. Kita yang penting jaga diri, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan bertindak sebagai hakim. Kalau kita hari ini berbuat salah, jahat, Tuhan akan mempermalukan kita, akan menghentikan pelayanan kita. Pasti dipermalukan, apalagi nanti di pengadilan Tuhan. Jadi jangan sembarangan hidup. Oke. Dari wanita nggak ada usianya. Salam Pak, apakah definisi bercerai menurut Alkitab? Wah ini panjang ya. Tapi tolong diarahkan untuk mengikuti seminar saya mengenai perceraian. Ya, diarahkan ya, bisa tahu nih ya.
Dari pria usia 66 tahun di Tangerang Selatan. Pak Erastus, ini surat pertanyaan saya yang ketiga di Abam. Terima kasih untuk jawaban 2 pertanyaan saya yang lalu. Maaf saya bertanya di sini, seharusnya di seminar Logos. Ada yang mengganjal di hati saya, Pak. Uraian Yesus 100% manusia itu bagus banget dan dapat dipahami, tapi ada beberapa yang mengganjal. Mengampuni dosa. Dalam kemanusiaan Yesus kok bisa mengampuni dosa? Berkata dosamu sudah diampuni. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Menarik sekali firman Tuhan bahwa anak manusia pun berkuasa mengampuni dosa. Dia menggunakan kata anak manusia dan itu luar biasa. Supaya tidak salah mengerti. Bukan Yahweh, bukan Allah, tetapi anak manusia berkuasa, diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Artinya memiliki standar untuk bisa menyatakan dosa orang diampuni atau tidak. Jadi kalau saudara disakiti, saudara berkata, saya ampuni kamu. Itu bisa. Artinya kita memaafkan dia. Lalu kalau orang itu kemudian datang kepada saudara berkata, maaf aku telah bersalah, Tuhan mengampuni kamu. Ada standar. Yesus pun kemudian berkata kepada murid-muridnya, yang kamu nyatakan berdosa, berdosa, yang kamu nyatakan diampuni, diampuni. Tetapi ini akan saya jelaskan di satu tema khusus. Di satu tema khusus. Ini jawaban singkatnya. Jangan dipotong, nanti dikira saya tidak punya landasan yang cukup, ya. Video ini jangan dipotong, ya. Itu melanggar hukum, ya. Melanggar etika dan melanggar hukum. Yang kedua, Yesus dapat meredakan badai. Ya. Dalam Kisah Rasul 2:22 dikatakan bahwa Allah yang melakukan. Jadi berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, Allah Yahweh yang melakukan. Sekarang pun ada hamba-hamba Tuhan yang juga membangkitkan orang mati, bukan? Dan melakukan banyak mujizat. Oke. Lalu yang ketiga, memerintahkan pasukan malaikat turun. Kalimatnya harus jelas. Bukan Yesus yang memerintahkan. Minta kepada Bapa di surga untuk memberikan malaikat. Nah, jadi kalimat ini jangan dibalik, ya. Ya. Kalau ini sudah sering saya dengar pertanyaan ini soal mengampuni. Makanya soal mengampuni akan saya jadikan tema khusus. Kalau bicara mengenai malaikat tadi, ini juga menjadi dasar kalau dia bukan Allah sendiri, kok dia bisa memerintahkan malaikat, begitu ya saudara-saudara. Tetapi kalau kita membaca di Alkitab dengan teliti, bukan begitu, ya. Mesti harus paham, ya. Saya bacakan. Kalimatnya begini. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat? Nah, ini kan menunjukkan bahwa Bapak yang mengirimkan malaikat, bukan dia yang suruh-suruh, ya. Oke. Terima kasih Pak Eras, kembali kasih. Sampai bertemu di episode yang akan datang, yang berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara.